Singapura panik. Dalam hitungan bulan, Indonesia menghentikan ekspor sumber daya alamnya mulai dari tembaga, minyak sawit, hingga gas alam. Aliran dana triliunan rupiah yang selama ini mengalir ke Singapura tiba-tiba diputus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Prabowo mengambil langkah tegas ini? Bagaimana dampaknya bagi perekonomian Singapura yang selama ini bergantung pada kekayaan alam Indonesia? Dan yang paling penting, apa artinya bagi masa depan Indonesia? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Office Story. Saya mereaction satu video dari Kabar Langit. Jangan lupa di subscribe ya, di komen juga. Tentang Indonesia akan memutus ekspornya. Indonesia tidak akan lagi menjadi feeder Singapura seperti untuk minyak kelapa sawit, bahan-bahan tambang yang lain. Jadi Indonesia ini maksudnya adalah ingin mengekspor produknya sendiri tanpa melalui Singapura. Ayo kita saksikan seperti apa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Indonesia mulai mengambil alih kendali atas kekayaannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, Indonesia bagai gajah yang diikat tali kecil. Kekuatan dan potensinya besar, tetapi belum sepenuhnya merdeka dalam mengelola sumber dayanya. Selama ratusan tahun, kekayaan alam Indonesia yang melimpah, mulai dari mineral, minyak, gas, hingga hasil perkebunan, telah dieksploitasi. Namun, ironisnya, negeri ini justru menjadi feeder bagi negara-negara lain. Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pada tahun 2024 menunjukkan bahwa transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai angka fantastis, yakni sebesar 4.806 triliun rupiah. Sementara itu, aliran dana ke Amerika Serikat tercatat sebesar 407 triliun rupiah dan kecil 930,8 triliun rupiah. Mengapa ini terjadi? Apakah karena kemampuan sumber daya manusia kita? Jawabannya tidak sesederhana itu. Masalah ini jauh lebih kompleks. Warisan budaya dan mentalitas bangsa yang terlalu terbuka dan mudah percaya kepada pihak asing. Kebijakan yang kurang protektif dan pengawasan yang lemah dari para pemimpin telah membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Namun, momentum perubahan kini telah tiba. Presiden Subianto dalam hari pertama pemimpinannya telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan kekayaan Indonesia. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah mewajibkan para eksportir untuk menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional minimal selama 1 tahun. Kebijakan ini akan efektif mulai 1 Maret 2025. Tujuannya jelas, menarik kembali hak bangsa Indonesia yang saat ini oleh negara lain. Mengapa ini penting? Pada tahun 2024 tercatat Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Mengangkat dan menunjukkan betapa besar kerugian yang dialami oleh Indonesia. Dengan ini, perlu memastikan bahwa hasil ekspor sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dalam negeri, bukan lagi menjadi sumber kekayaan bagi negara lain. Pada tahun 2024, dana dari Singapura mencapai 4.806 triliun dengan produk domestik bruto Singapura. Hanya jelas, keuangan yang selama ini pada dana hasil ekspor Indonesia akan mengalami penurunan signifikan. Ini bukan hanya mengguncang stabilitas keuangan mereka, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak mau lagi menjadi halaman belakang bagi negara manapun. Tidak hanya itu, larangan ekspor konsentrat tembaga yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 akan menjadi pukulan telak bagi Singapura. Bursa Efek Singapura (SGX) yang selama ini menjadi pusat perdagangan komoditas menghadapi perusahaan-perusahaan Singapura yang bergantung pasokan tembaga akan kesulitan memenuhi permintaan pasar. Batas perdagangan, tapi juga memengaruhi sektor perbankan manajemen aset di Singapura. Harga sawit di Asia Tenggara ini bersiap mencapai. Program B40 atau biodiesel 40 yang dimulai pada tahun 2005 diancam bagi Singapura. Negara sebagai salah satu hub perdagangan mentah kelapa sawit atau CPO terbesar di Asia. Namun, dengan Indonesia yang kini mengalokasikan lebih banyak minyak sawit untuk kebutuhan domestik, CPO dipandang berkurang
Singapura mengimpor minyak sawit senilai 613 atau 9,27 triliun rupiah dari Indonesia. Penurunan pasokan ini akan berdampak signifikan rantai pasok industri perdagangan CPO di Singapura. Tidak hanya itu, batas ekspor dan resiko juga akan dampak besar. Singapura memiliki banyak perusahaan minyak sawit, termasuk Corporation, yang baru saja meluas produksi biodiesel mereka. Dengan berkurangnya pasokan minyak mentah dari Indonesia, industri diesel di Singapura akan menghadapi kenaikan biaya operasional dan keterbatasan bahan baku. Sedikit saya tambahkan teman-teman ya, bahwa sejak Maret nanti Indonesia sudah menggunakan biodiesel ya, alias solar dicampur dengan minyak sawit. Dan juga kita sudah memenangkan pengadilan WTO tentang sawit melawan Uni Eropa. Jadi kita sudah menang, kita bebas untuk mengelola minyak kelapa sawit kita, termasuk ini tidak akan mengekspor lagi ke Singapura. Dan efektifnya untuk penggunaan biodiesel ini akan dimulai pada tahun 2026. Jadi jadi 60% solar, 40% minyak sawit. Percaya atau tidak, nasib Singapura dalam hal kebutuhan energi sebenarnya ada di tangan Indonesia. Pada tahun 2021, Singapura sempat mengalami krisis energi akibat tingginya permintaan gas alam dunia. Saat itu, Indonesia mengalihkan ekspor gasnya ke negara-negara lain sehingga pasokan ke Singapura terganggu. Pada tahun yang sama, konsumsi gas alam Singapura mencapai 1,22 miliar kubik per hari dengan hampir 60% pasokannya bergantung pada Indonesia. Jika Indonesia benar-benar merealisasikan larangan ekspor LNG, Singapura akan menghadapi dampak yang sangat serius. Harga listrik di negara tersebut dipastikan akan melonjak tajam, dan mereka akan kesulitan mencari alternatif pasokan dengan biaya yang kompetitif. Selain itu, subsidi energi murah yang selama ini menjadi keunggulan daya saing Singapura akan sulit dipertahankan tanpa pasokan gas murah dari Indonesia. Jadi sebuah bulan telak teman-teman ya, kalau Indonesia mau ekspor ke Singapura, maka Singapura bisa kesulitan. Kebijakan yang ambil oleh Indonesia ini bukanlah bentuk sentimen negatif terhadap Singapura atau negara lain. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga dan kekayaan alam Indonesia sendiri. Indonesia menjadi penyumbang utama bagi ekonomian negara-negara lain, sementara rakyatnya sendiri belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alamnya. Dengan kebijakan ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa hasil kekayaan alamnya membawa manfaat maksimal bangsa sendiri. Meskipun ini akan besar bagi negara lama gantung daya alam Indonesia, Singapura ini adalah yang ambil untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Sobat channel Kabar Langit, apakah Indonesia menghentikan aliran dana ini sudah tepat? Atau ada strategi lain yang seharusnya dilakukan? Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa komentar pada. Oke, demikian teman-teman satu video yang sangat menarik kali tentang kebijakan Indonesia yang dari Bapak Presiden Jokowi, kemudian mudah-mudahan dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk mengurus semua atau menggunakan pelabuhan Singapura untuk ekspor Indonesia sehingga lebih menggunakan bahan Indonesia, karena Indonesia mengekspor bahan mentah diolah kembali Singapura menjadi bahan. Jangan lupa support Kabar Langit ya dengan subscribe dan komen, dan jangan lupa juga support terus channel kami Novistory agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi yang menarik, dan paling terkhusus kami mengcounter narasi-narasi Malaysia tentang Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.